Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian filsafat ekonomi Islam. Sebelum mempresentasikan, di sini saya akan mengenalkan diri saya sendiri, yaitu saya namanya Denmas dari PIPS 5C. Ya, mari kita lanjut mempresentasikan tentang pengertian filsafat ekonomi Islam. Nah, di sini pengertian filsafat ekonomi Islam itu ialah berasal dari dua kata. Yang pertama, philos dan sophos, yang artinya mencintai kebijaksanaan. Dalam praktek sehari-hari sering ditukar dengan makna upaya mencari kebenaran dari semua hal, sehingga definisi tersebut paling banyak digunakan dalam upaya mencari sebuah kebenaran yang universal, secara kritis, radikal, dan koheren. Nah, selanjutnya dalam pemikiran Aristoteles itu adalah berpengaruh sampai abad pertengahan. Pada masa ini kegiatan berdagang atau pekerjaan kasar dianggap sebagai pekerjaan yang tidak layak. Kenapa? Ya, karena di sini ciri-ciri. Lanjut tentang teori Abraham Maslow. Nah, di sini teori Abraham Maslow itu menyatakan bahwa kebutuhan manusia bertingkat dari kebutuhan akan materi, terus kebutuhan sosial, kebutuhan akan aktualisasi diri. Terus selanjutnya itu menurut Husserl ialah seseorang secara subjektif tidaklah lepas dari dunianya sendiri. Dunia subjektif terletak pada intuisi atau batin dan bagaimana dia memberikan makna kepada dunia luar. Selanjutnya menurut epistemologi. Menurut epistemologi ialah Islam menekankan aspek keterpaduan antara iman, ilmu, dan amal perbuatan, sebagaimana sabda Nabi, tasdiku bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amalu bil janan, atau diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan benar. Sedangkan dalam keilmuan barat, ilmu pengetahuan tidaklah berhubungan dengan keyakinan atau persyahadatan. Lanjut menurut Syed Naqib Al-Attas. Nah, menurut Syed Naqib Al-Attas ini paradigma keilmuan orang barat melandaskan kepada diri mereka pada rasio sebagai sarana untuk melakukan spekulasi filosofis. Artinya, apakah dunia ini berwujud dari ide-ide atau idealis, ataukah berwujud dari materi belaka, tergantung dari penalaran spekulatif. Lanjut ganti slide-nya. Perbedaan filsafat Islam dan Barat di bidang ekonomi Islam. Yang pertama itu ada menurut pandangan Lamarck. Menurut pandangan Lamarck ialah bahwa proses evolusi berjalan dengan adaptasi, sangat cocok dipakai untuk menggambarkan bahwa perubahan gradual. Jika spesies tidak mampu beradaptasi dengan alam, maka ia akan punah, sangat cocok dipakai oleh kelompok liberalis. Selanjutnya menurut pandangan Smith. Menurut pandangan Smith sendiri, diantaranya ialah 1.
menurut pandangan Smith, skip. Menurut Smith ini, 1. Perluasan kekayaan akan dipercepat. Produksi dapat ditingkatkan semaksimum mungkin untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan individu. Pemenuhan kebutuhan ini sangat penting sebagai tolak ukur kesejahteraan. Nah, yang kedua, kebebasan tanpa batas bagi setiap individu untuk menciptakan kekayaan, memiliki dan mengaturnya sesuai dengan tabiat alam manusia. Yang ketiga, setiap individu berhak mengambil keputusan dalam pasar bebas. 4. Peran pemerintah tidak diperlukan. Yang kelima, pemenuhan kepentingan pribadi maka akan berdampak secara otomatis bagi terpenuhinya kebutuhan sosial. Nah, di sini selanjutnya menurut pandangan Marx ialah penguasaan faktor produksi itu tidak benar karena memisahkan hakikat manusia dari kerja, sedangkan menurut pandangan kapitalis pemenuhan kebutuhan manusia pada dasarnya bebas dan individualistik. Selanjutnya menurut filsafat barat yaitu kepemilikan dalam arti penuh atau absolut, sedangkan dalam Islam kepemilikan absolut ini hanya pada Allah. Bahkan pada Islam diwajibkan seseorang untuk berzakat untuk membersihkan hartanya dari hak-hak kaum duafa, karena dalam jumlah besar kekayaan terdapat harta yang dimiliki oleh orang lain. Nah, menurut filsafat ekonomi sendiri ini ialah bahwa dalam Islam menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi untuk manusia. Mengapa? Karena hal ini mengasumsikan bahwa rezeki Allah itu tidak terbatas, sehingga dalam ekonomi Islam ini barang yang berlimpah, tetapi kemampuan manusia dalam mengelolanya sangatlah terbatas. Sedangkan dalam ekonomi sekular barangnya berjumlah atau terbatas sehingga perlu dilakukan tindakan yang ekonomis. Lanjutkan. Di sini ada filsafat dalam sejarah pemikiran Islam. Yang pertama itu pengertian filsafat umum. Pengertian filsafat umum ialah dengan hadirnya filsafat Muslim, filsafat Islam atau sifat kajiannya tematik. Contoh filsafat umum adalah metafisika atau ontologis, kosmologi, humanologi, dan teologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang kedua ini filsafat khusus. Filsafat khusus ini diartikan ialah mempunyai objek pada salah satu aspek kebudayaan manusia yang penting. Contohnya yaitu filsafat hukum, sejarah, terus moral, terus ilmu, yakni bagian dari filsafat pengetahuan atau epistemologi, filsafat ilmiah, dan lain sebagainya. Tetapi fungsional untuk membuka wawasan yang lebih luas dan mendalam dari hal-hal yang menjadi objek ilmu. Selanjutnya ada penalaran dan logika, yaitu diartikan di sini proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar atau logis dan analitis. Penalaran terkait dengan wahyu atau dalam agama Islam. Contohnya yaitu sama metode penalaran atau pemikiran Islam dalam arti yang luas. Terus metode pemikiran ilmiah terkait dengan ilmu tertentu seperti fikih, tafsir, hadis, sunnah, tasawuf, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga itu bahasa, keempat matematika dan statistika.
Di sini selanjutnya menjelaskan tentang pendekatan fikih. Pendekatan fikih ialah membahas tentang hukum-hukum syara dari sisi asas yang dibangunnya, sedangkan fikih dalam hukum syara bersifat praktis, digali dari dalil yang rinci. Kaidah lugawiyah adalah kaidah yang disimpulkan dengan pemikiran induktif dari segala rupa lafal, ibarat, dan uslub bahasa Arab atau sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran dan petunjuknya masing-masing kepada makna yang dikandung. Di sini selanjutnya tentang kaidah tasri'iyah. Nah, kaidah tasri'iyah ini adalah kaidah yang disimpulkan atau dengan pemikiran induktif dari fikih, ilat-ilat hukum, prinsip-prinsip syariah yang umum, dan dari maqasid al-syariah. Perhatian ditunjukkan kepada kaidah kuliah. Kaidah ini terletak dalam persoalan satu-satunya yang menjadi pokok ialah al-ashbah wa al-nazair. Selanjutnya tentang faedah menurut M. Dawam Raharjo. Menurut M. Dawam Raharjo ialah ilmu ekonomi Islam sebenarnya sama saja dengan ekonomi umumnya, yaitu sama-sama menyelidiki perilaku manusia dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan menurut M. A. Manan ialah ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara menurut Husainuzzaman, ilmu ekonomi Islam ini adalah ilmu pengetahuan dan penerapan perintah-perintah Menurut M. Amanan, ekonomi Islam ini ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya menurut definisi arkam. Nah, menurut definisi arkam ini dia mengartikan bahwa dia memberikan muatan normatif terhadap tujuan-tujuan aktivitas ekonomi, yaitu kebahagiaan manusia atau keberhasilan hidup manusia. Secara implisit, definisi arkam mengatakan bahwa cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuannya yaitu kerjasama atau gotong royong dan partisipasi. Selanjutnya menurut pandangan Muhammad Najatullah Shiddiq, ia menawarkan satu asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu tauhid. Khursyid Ahmad dan Al-Burai menambahkan 3 asas filsafat: rububiyah, khilafah, dan tazkiyah. Nah, Muhammad Arif menambahkan satu asas yang accountability. Hasanuzzaman menambahkan satu asas ihsan. M. Dawam Raharjo menambahkan 2 asas keadilan dan kebebasan. Nah, menurut pandangan Syafruddin Pawiranegara tentang ekonomi Islam ialah mengemukakan pandangannya seputar ekonomi Islam sebagai berikut, yaitu sistem ekonomi Islam termasuk sistem ekonomi yang bekerja atas dasar 2 hal,
Pertama, tujuan yang sama, yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup pribadi maupun keperluan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, prinsip atau motif ekonomi yang sama, yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang sekecil-kecilnya. Meskipun tujuan dan prinsip sama, tetapi pelaksanaan ekonomi Islam dan ekonomi Barat tetap berbeda. Nah, di sini saya akan selanjutnya menjelaskan tentang nilai dasar ekonomi Islam. Nilai dasar ekonomi Islam ini mengungkapkan setidaknya ada 3 hal dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan, terus keseimbangan dan keadilan. Selanjutnya nilai instrumental ini. Nilai instrumental ialah yang meliputi pertama zakat, pelanggaran riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara. Selanjutnya menurut pandangan Zainal Abidin ialah bahwa dalam uraiannya menggunakan istilah ekonomi ketuhanan. Jika dicermati rumusan yang digagasnya, arahnya tidak lain adalah ekonomi Islam. Ekonomi ketuhanan mempersyaratkan 2 hal. Pertama, melakukan segala usaha dengan beriman kepada Allah. Dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus menurut pandangan Khalid ialah berusaha memahami hukum Islam dan ilmu ekonomi. Selanjutnya perbedaan ekonomi Barat dan Islam menurut pandangan Didin S. Damanhuri, yaitu telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep ekonomi Islam, terutama ketika Didin menyoroti perihal Islam dan pembangunan. Sekian, terima kasih pembahasan tentang filsafat ekonomi Islam dari Denmas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.